Kalau ingin jadi orang yang berilmu, maka mesti belajar. Muta'allimah. Pertanyaannya, kenapa Nabi menggunakan kalimat muta'allimah? Tuh, yang saya tuliskan. Alim, sudah saya terangkan. Ya, jadi alim itu luas. Ayo teman-teman, Anda mungkin ada yang di agama, nggak apa-apa, silakan, siapkan. Jalan. Ada yang di umum. Tapi kalau ingat dengar nasihat saya, kalau Anda berkarir di umum, niatkan itu untuk kepentingan ibadah. Itu pesan saya. Niatkan untuk kepentingan ibadah. Anda sedang pendidikan, sedang belajar, atau Anda kemudian mengamalkan ilmu, ada yang di bidang arsitektur, ada yang insinyur, ada yang dokter, ya, ada yang di birokrat, ada yang di diplomasi, niatkan untuk ibadah. Sebab ketika Anda niatkan untuk ibadah, maka semua apa yang Anda pelajari saat proses pendidikan itu dituliskan pahalanya. Satu poin itu. Yang kedua, jadi punya nilai akhirat. Yang kedua, ketika Anda lulus dan Anda akan beramal, Anda akan langsung mendapat bimbingan Allah supaya menunaikan tugas pekerjaan Anda sesuai dengan koridor dan hukum-hukum Allah. Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Itu akan menjaga Anda. Jujur, akan terus menjaga kita. Jadi maksiat itu dijaga, dijauhkan. Jadi pejabat, Anda diarahkan pada yang benar. Hal-hal yang buruk, itu Allah singkirkan. Dikuatkan benar di jiwa kita. Dan yang paling dahsyat, karya yang akan dia buat otomatis jadi pahala. Contoh, Anda kuliah di salah satu kampus misalnya, apapun itu untuk jadi insinyur. Anda niatkan untuk ibadah, bahkan sambil menghafal Quran, sholat dijaga dan sebagainya. Begitu lulus, Anda bikin jalan. Anda niatkan untuk ibadah, ya Allah, saya niatkan jalan ini yang dibangun memang proyek dunia, tapi niatnya akhirat. Begitu jadi jalannya, saya niatkan untuk ibadah, ya Allah, tolong jadikan setiap yang pakai jalan ini, ya Allah, berada dalam kebaikan. Begitu jalan itu dipakai oleh orang sholat akan ke masjid, setiap orang yang sholat lewat jalan itu, maka dari setiap orang yang lewat itu Anda mendapatkan bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ada orang mau umrah lewat jalan yang Anda bikin, Anda mendapat bagian pahalanya. Anda yang bikin pesawatnya, Anda yang bikin pipa wudhu tuh, pipa keran tempat wudhu, Anda yang bikin, yang niatkan beribadah, dunianya dapat, bayaran dapat, gaji dapat, akhirat pahala dapat. Setiap orang wudhu Anda dapat pahalanya. Apa Anda tidak baca di hadis Muslim? Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan memfasilitasi pada kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Allahu akbar. Siapa yang bikin karpet ini? Kalau cuma diniatkan untuk dunia, cuma dapat dunianya. Tapi berapa banyak orang sujud di sini? Siapa yang bikin speaker ini? Ustaz gak punya ilmunya. Fikih speaker ada. Fikih itu penggunaan hukumnya. Yang bikin speakernya nggak bisa. Kalau nggak bisa bikin, mana Ustaz teriak-teriak sampai belakang. Nih, kedengaran suara saya, Bu? Belakang, kedengaran? Kedengaran? Tidak. Nggak, makanya nggak bisa jawab. Kedengaran suara saya? Kedengaran, karena ada ini. Ini wasilah ini. Wasilah, kalau nggak ada ini nggak akan nyampe suara. Ya, kalau nggak direkam nggak akan sampai orang-orang menyimak di luar masjid ini. Maka berbahagialah orang yang bikin video, orang yang bikin kameranya, orang yang bikin rekamannya, kalau diniatkan karena Allah. Pertanyaan saya, Anda selama kerja ini, bahkan ada yang sudah pensiun, diniatkan ibadah enggak? Berapa pahala Anda hilang sama bertahun-tahun? Ini mumpung yang masih belajar-belajar. Saya ada yang masih pakai seragam, teman-teman datang belajar, Masya Allah, berbahagialah Anda. Berbahagialah. Nah, kalau Anda sedang pendidikan seperti ini, sedang belajar, atau Anda yang kalaupun sudah tidak berkarir lagi, datang ke masjid, belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir, maka kata Nabi kalimat yang menggunakan ughdu aliman, au kun aliman, au muta'allima. Kalau belum sampai pada derajat yang pertama alim, maka yang kedua naiki tangganya. Ini akan punya nilai yang sama dengan yang pertama kalau serius. Muta'allim. Jadilah muta'allim. Jadilah pembelajar. Teman-teman, pembelajar punya dua kata dalam bahasa Arab. Satu, darisun, dari kata darasa yadrusu, darsan wa dirasatan fahuwa darisun. Ya, orang Sunda biasa mengamalkan kalimat ini. Ayo ngadaras. Ngadaras itu dari bahasa Arab, dari kata darasa. Oh, berarti hujan deras bahasa Arab? Bukan, itu beda. Ya, itu beda. Banyak kosakata bahasa Arab di bahasa Indonesia, termasuk bahasa-bahasa daerah. Ya, bahasa Sunda yang bahasa pasaran, betung, perut, batnun.
Ya, batnun. Dari kata apa namanya? Batnun, dari kata perut, batnun. Bahasa Indonesia lebih banyak lagi. Musyawarah, bab, gitu kan? Lebih banyak lagi diserap. Makanya orang Indonesia kalau belajar bahasa Arab itu akan cepat. Karena hampir 60% kosakatanya, ya saya spesialisasi saya di bahasa. Ya, bahasa Arab untuk mendalami Al-Qur'an. Jadi saya juga mengkaji untuk tafsirnya, ya fikihnya, hukumnya, tapi dasarnya tetap di ilmu bahasanya karena ini yang paling penting. Nah, teman-teman, ternyata 60% di bahasa kita itu rata-rata terambil dari bahasa Arab. Makanya akan cepat. Insya Allah akan cepat. Ya, dan itu ternyata bahasa Arab itu termasuk bahasa yang paling gampang untuk dipelajari. Makanya anak-anak kecil di Arab segini tuh cepat tuh, ya. Wah, langsung ketemu cepat sekali. Ya. Nah, burung beo dibawa ke Arab tuh sana, di Mekah tuh bisa tuh. Ya, 2 hari 3 hari ajarin. Kayak haluk ketemu orang Arab, ayo halak. Alhamdulillah nabi khair. Anta man? Min aina anta? Min al-jinnati wan nas. Ya, wah, itu pokoknya cepatlah beo. Jadi kalau beo aja bisa, masa kita susah? Ya masa kita susah. Nah, itu darasa yadrusu. Ada yang kedua, ta'allama yata'allamu, ta'alluman fahuwa muta'allim. Ta'allama. Jadi ada darasa. Darasa tempatnya disebut madrasah. Ya, darasa tempatnya disebut madrasah. Ada ta'allama. Ta'allama. Darasa orangnya daris, yang mengajarnya mudaris, tempatnya madrasah. Baik, yang ini ta'allama, orangnya muta'allim. Jadi asal katanya dari sini. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak mengatakan kun atau urdu aliman au darisan, tapi Nabi mengatakan kun aliman au muta'allima, terambil dari kata ta'allama. Kenapa kalimat ini yang digunakan, bukan kalimat yang ini? Apa rahasianya? Itu akan kita kaji di pertemuan berikutnya insyaallah.